Selamat pagi, selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sungguh luar biasa ya kita bisa beribadah pagi ini dengan antusias. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan, mewakili umat-Mu datang beribadah pada Engkau Tuhan. Kami minta urapan-Mu, kami minta pimpinan-Mu, penyertaan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau mengasihi kami, dan sungguh bersuka cita karena Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menuntun, memimpin, sampaikan di tempat ini dengan selamat, tak kurang satu apapun ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami memberi yang terbaik pada Engkau, memuji, menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir hamba menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari setiap kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menikmati ibadah kita pada pagi hari ini dengan masuk dalam hadirat dan kuasa. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mau datang persembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Yesusku. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini sebagai tanda doa kita. Raja Kau turun ke dunia, selamatkan setiap kami Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Apa yang kita ucapkan, pujian baginya, kemuliaan bagimu di tempat ini. Bagi Yesus Bapa, Dia yang ada bagi kita semuanya. Memberikan damai sejahtera bagi setiap kita ke dunia, bahkan datang menyelamatkan setiap hidup kita. Oh Yesus, Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, memberikan hidupmu. Amin. Mari sama-sama katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagi tempat mati. Kemuliaan bagimu, kemuliaan
kesucian, segala hormat hanya bagi Tuhan yang tetap baik bagi kami. Kemuliaan bagimu di tempat Kaulah Allah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Allah yang puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan amin. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat. Mari katakan Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah yang puji, Kaulah Allah. Kami datang menyembah, kami datang menyembah. Kemuliaan bagimu di tempat. Kemuliaan bagimu Tuhan kami. Di tempat. Mari dengarkan apa yang kita ucapkan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan, oh Yesusku, amin. Raja damai bagi kami. Mari naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat. Mari serukan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat. Segala kemuliaan bagimu Tuhan.
Mari sembah, naikkan pujianmu, naikkan pujianmu, naikkan sembahmu. Dia hadir, dia hadir. Buka hatimu, sembah dia. Shekera lama-lama nayana se, biarana nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak selama-lamanya kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Kau begitu baik, Kau begitu baik. Tidak ada kata yang paling indah yang boleh terucap dari setiap mulut kami selain sembah dan pujian bagimu. Karena dengan nyata kami merasakan pertolongan dan urunan tangan-Mu dan bagi setiap kami. Kami tidak luput dari segala masalah dan problema di dunia ini. Tantangan hidup, pergumulan yang kadang-kala membuat hati kami, bahkan air mata kami menetes. Tetapi kami tahu Engkau ada bagi kami. Engkau tetap Tuhan bagi kami. Engkau nomor satu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shekara lama-lama nayase. Mari dengarkan sembahmu, mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi Dia. Shekara lama-lama, Shekara lama-lama, Hiana lama ya terima kasih Tuhan. Dalam kekudusan kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik bagi kami. Dengarkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kembalikan segala hormat bagi-Mu. Penghibur bagi kami. Amin. Haleluya. Kau yang Esa. Haleluya. Haleluya. Pujian sebagai seruan doa kami, tanda penyerahan hidup kami kepadamu Tuhan. Amin, amin. Shekara lama Shekara lama ya sendiri. Shekara lama ya serukan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagimu Tuhan.
suara dan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya ya haleluya, 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 haleluya. Pujian bagimu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya, mari angkat suara haleluya, haleluya. Ketiganya ya, ketiganya, ketiganya yang ketiganya, mari kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin Tuhan. Semua makhluk dan pulau berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, amin. Darahnya menebus hidupku. Semua makhluk berikan glory. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Allah yang perkasa. Oh, haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap dia suku bangsa. Semua datang memuji Tuhan. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak. Oh haleluya, 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 darahnya menentukan semua makhluk. Mari dengan tepuk tangan kita di atas kepala kita, kita berkata kepada Tuhan sekali pujian kita. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Puji-pujian hanya bagimu. Amin. Haleluya. Semua makhluk. Amin. Haleluya. Puji-pujian dengarkan ucapan. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya.
melihat dari tempat ini ada wajah-wajah sukacita di hadapan Bapak Ibu. Amin. Semua kita yang mengalami lawatan Tuhan, semua kita yang mengalami kebaikan Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Di hati kita hanya Yesus yang utama. Di hati kita selalu tetap Yesus. Amin. Mari dengan sukacita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mendatang menyembah, memuji Dia. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Nama yang mulia, yang patut dipuji. Mari kita sambut Sang Raja. Amin, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, mari memuji namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sekali lagi puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Mari sama-sama katakan, nama Yesus
sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita, yang tetap kuat bagi kita selama-lamanya. Inilah yang ku renungkan setiap nyanyian pujian pengagungan dan pengagungan hanya kepadamu. Semuanya manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar biar hati suka. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan bagi kita, pertolongannya yang ajaib bagi kita. Nyanyian pujian hanya kepadamu Tuhan. Dengarkan pujian kami, dengarkan seruan kami, sembah kami Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hati kami beriak bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersuka. Mari renungkan kebaikan-Nya. Inilah yang ku renungkan. Ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Hati kami terangkat menyembah Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hati, lagi katakan haleluya, dan hatiku bersuka karenamu. Sorak-sorai pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan, sumber sukacita kami, pertolongan kami. Haleluya. Haleluya. Bila pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan, menjadi penyembahan dari hati yang penuh syukur dan bangga akan Engkau, Yesus Juru Selamat dunia, Yesus Juru Selamat kami, penebus dosa, pemberi hidup yang kekal. Berita yang tidak mungkin bisa lenyap, berita yang kekal, berita yang agung, dan dunia harus mendengarnya. Di dalam Engkau ada keselamatan. Terima kasih untuk pagi ini. Di pertengahan ibadah ini kami akan belajar firman Tuhan, diingatkan lagi, diarahkan lagi, diteguhkan lagi, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar menganut kepercayaan Kristen, tapi menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu dan bicara buat kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami dan sambut berkat firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Terima kasih pelayan, pemusik, pemuji, penari, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita mengundang dan hadir seorang hamba Tuhan, Pak Yosef. Selamat datang. Tuhan memberkati Bapak. Sebentar Pak Yosef akan memberikan kesaksian bagaimana pelayanan di ladang penjangkauan untuk jiwa-jiwa. Ya, ada suka, ada duka, ada tantangan, juga ada blessing, ada berkat di balik tantangan-tantangan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, Pak Yosef akan memberikan kesaksian. Pagi ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul peduli pada sesama. Ingat Bapak Ibu sekalian, bulan 4 ini bulan misi. Dan kita punya subtema Love to Others. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita, dan kita juga enggak untung dengan kenal dengan dia, tetapi kita harus mengasihi. Love to others. Dan judul khotbah minggu ketiga ini adalah peduli pada sesama. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Kasihan dan peduli, dua hal kata yang serupa tapi nggak sama. Saya dan saudara bisa kasihan atau berbelas kasihan. Biasanya kita tunjukkan dengan cara berempati, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita kasihan. Kita mengerti pergumulannya, kita tahu masalah hidupnya. Tetapi seringkali kasihan itu, kalau saudara membaca narasi-narasi literasi dalam urean-urean elektronik, maka kasihan itu sebatas perkataan. Kasihan ya, kasihan ya duduk di belakang, kasihan ya duduk di atas gitu. Kasihan ya jalan kaki. Dan biasanya itu diwakili dengan kata saya mengasihi dia. Tetapi Bapak Ibu, kata peduli itu lebih kepada action, tindakan. Nah, sehingga pagi ini saya ingin mengajak saudara bukan hanya punya rasa kasihan. Itu seringkali diucapkan untuk mengekspresikan perasaan kita kepada sesama. Itu tidak buruk, itu baik. Tetapi jauh lebih baik nilainya adalah ketika saya dan saudara peduli. Sering saya uraikan di mimbar ini, bedakan antara empati, simpati, dan berbelas kasihan atau compassion. Empati itu menunjukkan turut merasakan kesulitannya, penderitaannya, pergumulannya, diilustrasikan seperti orang yang ikut memasukkan kaki ke dalam sepatu orang, yang mana orang itu merasa sepatunya sangat mengganggu dia, tidak nyaman bagi dia. Lalu kita tidak cuma ngomong, alah masa sih sakit, nggak begitu. Tapi kita masukkan kaki kita ke dalam sepatunya dia. Itu empati, sehingga kita ikut merasakan, oh emang benar juga yang nggak enak sepatunya. Tetapi tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau belas kasihan, compassion, itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya merasakan, tetapi mengambil bagian dari penderitaan orang itu. Bahkan secara literasi diuraikan, kalau bisa, bukan kalau bisa, orang yang berbelas kasihan itu mengambil alih penderitaan orang lain, menjadi bagian dari hidupnya. Dan itu yang dilakukan Yesus bagi kita. Dan itu peduli. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita akan bahas. Dan berangkat dari apa yang kita pernah dapatkan dari Tuhan Yesus. Kisah seorang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria yang siap menanggung resiko di situasi yang tidak menguntungkan dan tidak aman bagi dia. Menolong seorang yang dirampok, yang mana jalan itu adalah jalan yang sepi dan berbahaya. Tapi dia bukan hanya berempati, bukan hanya
berkata kasihan, luka, tapi dia peduli. Dan hari ini kita akan belajar itu dalam bulan misi, di mana Tuhan ingin kita love to others, mengasihi orang lain. Mari buka ayat pendahuluan Yakobus 2. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu, seorang dari antara kita yang tahu orang yang kekurangan itu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, bye-bye. Lalu frase berikutnya, ia yang ngomong itu, yang tahu itu, tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Bapak Ibu sekalian, seringkali kita ini terlalu mengagung-agungkan kata kasih tanpa memahami makna dan tuntutan daripada berkata-kata tentang kasih. Apakah gunanya itu? Kata gunanya, saudara perhatikan. Itu dalam bahasa aslinya diartikan advantage. Sebuah keuntungan. Profit. Epelos dalam bahasa aslinya. Tulisannya O-P-H-L-O-S. Tapi bacanya epelos. Itu profit, advantage. Nggak ada keuntungnya. Bagi orang yang saya dan saudara cuma ngomong, kasihan ya, Tuhan mengasihi kamu ya, nanti Tuhan sediakan. Apalagi itu menjengkelkan bagi orang yang butuh pertolongan, saudaraku. Sekalipun kasih itu mulia, perkataan kasih itu positif, timbang kita memaki-maki orang. Tetapi Yakobus bilang nggak ada advantage, nggak ada profitnya bagi orang yang dengar. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita renungkan. Kita mengagung-agungkan kata kasih, God is love. Seolah-olah kalau kita mengucapkan kasih, kasihan, kasihan, kasihan. Ayo kasihi, aku mengasihimu. Seolah-olah kita ini sudah menjadi seorang yang sangat rohani dan di kelas paling atas dalam iman kita. Ternyata Yakobus membongkar itu semua. Dalam konteks perikop di Alkitab kita ini, Yakobus membongkar tentang kontroversi orang yang mengagungkan iman tapi tidak menjadi pelaku firman, dan orang yang hanya bisa berkata saya punya kasih tapi tidak mewujudkan dalam tindakan. Itu yang sudah dibahas oleh kitab Yakobus. Satu ajaran-ajaran praktis saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yakobus ini Bapak Ibu sekalian, ya, salah satunya adalah serupa dengan kitab Amsal, penuh dengan kata-kata nasihat. Tapi juga serupa dengan dengan kitab Amos dan nabi-nabi kecil lainnya yang bicara tentang keadilan, yang bicara tentang realita iman. Jadi kitab Yakobus ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, peduli kepada sesama itu merupakan tindakan nyata, sedangkan kasihan itu merupakan perasaan. Kedua-duanya baik dan kedua-duanya harus dikombinasikan. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang kasih yang nyata dalam kepedulian. Baca nats utama 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Allah, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, ini ayat ini serupa dengan Yakobus ya.
Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Mari kita mengasihi. Tetapi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Kalau saya tambahkan saja. Mengucapkan kata saya mengasihi kamu, kasihan, itu bagus. Tapi tidak cukup itu. Karena itu tidak profit bagi orang yang dengarnya. Bukan merupakan keuntungan yang baik bagi orang itu, tidak mengubah hidupnya. Tetapi juga dengan perbuatan. Tetapi bukan hanya dengan perbuatan. 1 Yohanes menjelaskan, ini sebuah teologi yang jelas di dalam kebenaran. Jadi di sini tidak mengajarkan tentang hukum moralisme yang mengagung-agungkan perbuatan baik. Sehingga kita hanya berfokus kepada humanisme, ajaran-ajaran kemanusiaan, bukan pada Injil. Yohanes menekankan dalam kebenaran. Maafkan saya harus buka kacamata, kurang nyaman. Kita ini sudah rapat Bapak Ibu. Mau waktunya lepas masker, tapi kita belum sepakat lepas masker. Dan baru dengar beberapa hari lalu COVID mulai naik lagi ya. Jadi keputusan pengurus GBI Shalom, benar dah. Jangan buru-buru lepas masker. Walaupun saya nggak nyaman ini, kalau pakai kacamata mesti berembun, berkabut. Kalau mau disemprot anti kabut, ya nggak tahu ya. Yang paling bagus itu lepas kacamata, itu paling enak. Baik, intermezzo. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengasihi dengan perbuatan. Dan perbuatan itu namanya peduli. Dengan perasaan, dengan ucapan itu bagus. Tapi sempurnakan. Jadikan itu paripurna, selesai, sempurna. Dengan tindakan. Namanya peduli. Baik, ada 4 poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang saya renungkan dan saya dapatkan. Apa yang berkaitan dengan peduli. Kita akan memahami lebih dalam lagi tentang peduli atau kepedulian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kasih kepada orang lain dengan cara peduli itu adalah bagian dari pemberitaan Injil. Wow, ini luar biasa. Jadi saudara jangan ragu-ragu untuk segera action, untuk segera bertindak, walau memberi segelas air minum, segera. Jangan tunda. Karena ini adalah bagian dari, kalau saudara mau nginjil, ini bagian dari pemberitaan Injil. Ketika Anda dan saya peduli kepada orang miskin, peduli kepada orang menderita, peduli kepada orang yang diperlakukan tidak adil, peduli kepada orang yang dianggap rendah, disisihkan, Anda peduli, itu bagian daripada good news, berita baik. Dan Anda tidak perlu menjadi ekstrim, selalu memperkatakan hal-hal yang terkait dengan teologi Kristen. Karena dunia tidak butuh teologi kita. Dunia butuh kepedulian kita. Dan ini adalah bagian dari berita Injil. Lihat ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya mesti besarkan tulisan di catatan saya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Titik. Lalu frase berikutnya, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dunia mengenal Dia yang ada di dalam kita? Caranya adalah tiru teladan Tuhan Yesus, peduli. Maka di situ orang akan lihat Kristus yang peduli itu nyata dalam hidup mereka. Dan ini adalah berita Injil. Tanpa banyak perkataan, kita bisa memenangkan orang-orang dengan tindakan peduli. Saya senang dan bangga dengan anak-anak DMBI kita.
Mereka sudah melakukan bagian yang kedua, seri kedua, bagi-bagi takjil di depan gereja. Seminggu atau 2 minggu lalu bagi 100 takjil 17 menit ludes. Kemarin 300 takjil 50 menit selesai. Pak Hadi, minggu depan 500. Tapi minggu depan sudah nggak puasa. Nanti yang datang Pak Petrus, Pak Wayan, Pak Ketut, repot ya takjilnya mereka yang borong. Masih ada action-action peduli yang lain yang kita bisa lakukan atas nama kasih. Dan itu adalah berita Injil. Kata Tuhan, ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Tuhan. Anda tidak bisa paksa mulut orang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi Anda bisa mendorong hati orang untuk tidak bisa mengingkari Tuhan di dalam kita. Dan itu kata kuncinya adalah kepedulian atau peduli. Yang kedua, kasih kepada orang lain dengan cara peduli itu adalah tanda pertobatan. Itu adalah tanda perilaku manusia baru. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, buah roh itu pasti nyata kalau kita benar-benar bertobat. Buah roh itu pasti nyata kalau kita benar-benar lahir baru. Dan salah satu buah roh adalah kasih. Dan kasih itu tidak bersyarat. Dan kasih itu tidak memandang rupa. Itu yang dibahas oleh kitab Yakobus. Tentang jangan memandang muka. Dan kasih itu untuk semua orang, kasih itu untuk semua golongan. Dan itu adalah bukti saya dan saudara adalah manusia baru. Saya dan saudara sudah hidup dalam pertobatan. Mari baca ayatnya, 1 Yohanes 3 ayat 10. Sudah ketemu? Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Tegas sekali. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Tentu dalam konteks surat atau ya surat 1 Yohanes dan Yakobus. Ya, kasih yang seperti apa? Kasih yang nyata dalam tindakan peduli. Ayat 14, kita tahu, nah ini penting, bahwa kita sudah berpindah. Bagaimana taunya? Kita berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Itu tandanya. Minggu pertama saudara sudah mendengar pengajaran yang saya sampaikan, mengasihi dengan kasih. Masih ingat gak judul khotbah itu? Ternyata ada orang yang mengasihi tidak dengan dorongan kasih. Ada. Contoh yang paling sederhana saya contohkan, misalnya saya sejak kecil dibiasakan oleh papa mama emak engkong saya selalu tolong orang miskin. Lalu setelah saya dewasa seperti sekarang, nolong orang miskin itu bukan sesuatu yang berat, nggak perlu lagi pertimbangan, karena itu sudah dididik sejak kecil. Pertanyaannya, tindakan itu baik. Apakah tindakan itu dasarnya karena kasih Kristus? Belum tentu. Karena faktor kebiasaan. Itu yang saya tekankan minggu pertama, bahwa mengasihi itu harus dengan kasih. Bukan karena kebiasaan, bukan karena dorongan moral, apalagi, saudara masih ingat gak? Untuk mematikan hati nurani yang menuduh kita, orang Kristen kok gak mengasihi. Ya sudahlah, supaya hati nurani jangan ngomong terus saja, aku mengasihi aja. Itu tidak mengasihi. Jelas ya? Jadi yang kedua, barang siapa mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Jelas, tegas sekali. Jadi nggak bisa saya dan saudara mempermainkan kekristenan hanya dengan show kasih, tapi tidak ada kepedulian. Kepedulian itu tetap juga harus kita koreksi. Apakah dasarnya kasih yang murni? Ada orang yang sangat peka dengan orang miskin karena dia dulu miskin. Oke? Lalu setiap kali dia lihat orang miskin, dengan mudah dia merogoh kantongnya memberi. Itu bagus.
Itu perbuatan moral yang baik. Pertanyaannya, apakah dia didorong dengan kasih yang benar? Belum tentu. Saya tidak mau Anda terjebak pada hukum moralisme, ajaran moral, lalu mengabaikan the truth, kebenaran. Makanya ketika saya dan saudara peduli, pastikan itu buah roh, itu buah pertobatan, itu perilaku manusia baru. Yang ketiga, kasih kepada orang lain dengan cara peduli adalah tanda iman yang benar. Iman yang hidup. Iman yang menyelamatkan. Poin 3 serupa dengan poin 2 tetapi berbeda. Bapak Ibu sekalian, poin 3 ini mau menekankan adalah kesejatian, kepastian iman kita. Dasarnya adalah saved by faith, selamat karena iman, sola fide. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Jadi poin nomor 3 ini penting, bahwa ketika Anda dan saya peduli, itu wujud dari perasaan kasih, maka di situ Anda bisa mendapat kepastian bahwa buah dari kepedulian itu, wujud dari kepedulian itu adalah buah dari iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Kitab Yakobus dengan surat-surat Rasul Paulus tidak bertentangan. Rasul Paulus berkata save by faith, justification by faith, dibenarkan oleh karena iman. Itu kitab-kitab Paulus. Tapi Yakobus bilang gini, iman saja nggak cukup, harus dengan perbuatan. Ini dua statement doktrin yang tidak bertentangan. Karena Paulus bicara justification by faith, save by faith, diselamatkan karena iman, untuk memperoleh keselamatan. Harus dengan iman saja, tidak dengan perbuatan. Tetapi Yakobus bicara tentang perbuatan bukan untuk memperoleh selamat, tapi tentang perbuatan sebagai buah dari bukti keselamatan. Jadi dua-dua sinkron, melengkapi. Jelas ya? Yakobus tidak bicara tentang selamat karena perbuatan, bukan. Yakobus mau menekankan, kalau engkau betul-betul selamat, punya pengakuan iman yang sejati, buktikan dengan buah tindakan kasih. Apa itu? Peduli. Tadi malam saya melayani di ibadah anak-anak muda. Saya mengajak mereka membaca kisah tentang Samaria yang baik hati. Lalu saya suruh mereka menemukan kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan dan nilai-nilai rohani apa yang kalian dapat. Lalu bagian akhir saya mengupas Yesaya 58. Ada 4 poin, anak-anak muda yang kemarin hadir pasti masih ingat. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, love to others, mengasihi orang lain, itu tidak sesederhana yang kita dapatkan ajaran dari kakek nenek kita. Dan itu ajaran baik, kita nggak bisa menyangkal itu ajaran nggak baik. Tetapi itu tidak lengkap kalau Anda dan saya tidak memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi pastikan bahwa peduli kepada orang lain itu adalah bagian atau tanda iman yang benar, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Ayat 18 1 Yohanes 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedangkan Yakobus 2 ayat 17, mari kita lihat. Yakobus 2 ayat 17 berkata, sudah ketemu? Demikian juga halnya dengan iman. Apa? Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Lihat ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saya ganti dengan sebuah
pembahasan yang sederhana, dapatkah dia mengatakan dia pasti selamat? Karena iman yang menyelamatkan, iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang benar itu selalu mengekspresikan kasih dalam bentuk perbuatan, yaitu peduli. Ingat ya di bagian pendahuluan tadi ya Bapak Ibu, peduli itu adalah tindakan. Sedangkan kasihan atau berbelas kasihan saja itu lebih kepada perasaan dan ucapan. Pastikan kasihan saudara adalah kasihan compassion, bukan empati, apalagi simpatik. Jauh dari apa yang diharapkan. Saya menunjukkan simpatik dengan mengirimkan ucapan, bagus daripada tidak. Tapi saya dan saudara mesti juga punya belas kasihan dalam wujud tindakan peduli. Iman itu dasarnya cuman percaya Yesus juru selamat, bukan pada perbuatan. Tetapi perbuatan itu buah dari pembuktian keselamatan kita. Dan ini harus melengkapi hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda juga jangan bangga dengan perbuatan-perbuatan baikmu saja. Pastikan perbuatan baik itu buah dari iman. Katakan amin. Pastikan itu. Dan saya juga jangan bangga, saya beriman, Yesus juru selamat, Yesus Tuhan yang luar biasa. Buktinya apa kepada sesamamu? Gitu loh. Kalau Paulus menekankan, iman itu nyata dalam karya kasih. Iman itu tidak cuma diucapkan, dideklarasikan, diceritakan, tapi diwujudkan. Makanya nggak salah ya, Yesus bilang itu ya, dengan melihat perbuatan baikmu, mereka memuliakan Allah. Itu sinkron sekali, selaras dengan apa yang surat 1 Yohanes bahas, surat Yakobus bahas. Itu sinkron, selaras. Dan itu adalah benang merahnya. Kita tidak sedang berbicara selamat karena perbuatan. Sekali lagi jangan salah, ini direkam. Ya. Kita sedang belajar tentang iman yang dibuktikan dengan tindakan peduli. Kalau enggak, itu iman yang mati, itu iman omong kosong. Yang keempat, terakhir, mari katakan terakhir. Yang keempat, kasih kepada orang lain dengan cara peduli adalah tanda ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Ini ayatnya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, apa perintah Tuhan? Mengasihi. Barang siapa mengasihi, ia diam di dalam Allah, Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita tahu, firm, yakin bahwa Allah ada di dalam kita. Apa buktinya? Kita hidup dalam kasih. Karena kita diteguhkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketaatan kita itu utuh, menyeluruh, holistik. Kita nggak bisa bilang gini, saya kan sudah taat hari Minggu ke gereja. Ya, saya kan sudah taat, setiap bulan saya membawa persembahan dan persepuluhan saya. Ya, tetapi itu kan bagian-bagian dari ketaatan. Ketaatan kita harus menyeluruh, katakan, menyeluruh. Jadi kalau ada perintah mengasihi, itu juga bagian daripada perintah yang mesti kita taati. Ada perintah untuk peduli. Jangan cuma bilang, selamat jalan, pakai pakaian hangat, selamat jalan, makan ya. Nggak cukup begitu. Kalau orang Jawa bilang, mbok yo disangoni. Gitu loh ya. Ada temen-temen pulang kampung. Mau pulang kampung ya? Sini saya doakan. Amin. Selamat jalan ya, Tuhan menyertai. Yang saudara salami itu, mbok yo disangoni. Gitu loh. Kan saudara tahu dia pergi itu pas-pasan. Bukan orang mampu. Dia pulang kampung pun terpaksa.
nggak kuat hidup di sini. Mbok yo disangoni. Ada lagi yang lebih keren, saya menyanguin doa saja ya. Waduh, itu memang bagus tapi kurang paripurna Bapak Ibu ya. Jadi kita harus taati perintah itu. Bukan cuma pelayanan, memberitakan Injil, tapi ada bukti peduli. Dan ketaatan kita itu adalah menyeluruh, utuh, holistik, gak bisa pilih-pilih. Wah, kalau sama orang baik, ketaatan kita itu tinggi sekali. Gak perlu doa puasa. Ya kalau sama orang baik, orang yang suka support pelayanan, kasih kita itu gak usah dirapatkan, langsung. Tapi kalau kita ngadepi orang yang menjengkelkan, perilakunya buruk, lalu kita pakai jurus menghindar, saya doa puasa dulu. Waduh, untuk nolong loh doa puasa. Sebenarnya saudaraku, itu bukan doa puasa, itu adalah divine mechanism, cara mempertahankan diri untuk tidak menjadi malu. Pakailah jurus rohani, saya doa dulu. Bapak Ibu sekalian, di balik semua kebenaran tentang peduli, ada janji berkat. Katakan berkat. Saya mau. Loh, yang enggak ngomong ya enggak apa-apa, ya. Jadilah sesuai dengan omongan kita. Ya, ada berkat, saya mau. Nah, sedikit tambah sungkan dia. Memang orang Indonesia itu begitu kok ya. Dikasih emas, milih kayu. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti kalau ngambil kayu sungguhan ngomel, emasnya mana? Ya itulah pura-pura kucing-kucing malu, kucing-kucing malu, malu-malu kucing. Yesaya 58 sebagai ayat penutup. Ayat 8 dan 9. Ini janji Tuhan. Pada waktu itu terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa berkatnya. 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menyampaikan ayat ini, bangsa Israel rohani sedang bobrok. Mereka tidak melakukan keadilan, mereka tidak peduli kepada orang miskin, mereka tidak peduli kepada orang menderita, mereka nggak peduli kepada sesamanya. Kemarin di anak-anak muda, saya kutip seorang pendeta Inggris berkata, John Lightfoot berkata, pemahaman Yudaisme ada yang konyol. Terkait dengan cerita orang Samaria, konyolnya apa? Kata John, hamba Tuhan Inggris. Konyolnya adalah, kita harus mengasihi sesama kita. Kecuali non bangsa kita. Itu konyol kan? Kita tidak boleh membunuh sesama kita. Tapi kalau ada bukan bangsa kita sekarat, kita nggak wajib tolong. Itu cerita Samaria. Saya sampaikan kepada anak muda kemarin sore. Saya ingin anak-anak muda jadi motor. Hati yang peduli, itu hatinya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan berjanji kalau kita bertobat, Tuhan berjanji kalau kita taat, Tuhan berjanji kalau kita melakukan firman Tuhan gak pilih-pilih. Tuhan bilang, terangmu akan merekas seperti fajar. Lukamu akan pulih, kebenaran menjadi barisan depan dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat ini disampaikan ketika Israel akan dibuang ke Babil. Mereka akan mengalami kehancuran moral. Mereka merasa tidak berharga. Luka. Tapi Tuhan bilang ini, kalau kamu bertobat, lukamu itu akan pulih. 70 tahun aku akan kembalikan kamu ke sini. Dan aku berharap engkau ngerti hati Tuhan. Aku akan pulihkan kamu kalau kamu bertobat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mau kita miskin. Oleh karena itu kalau saudara hidup dalam sejahtera, tolonglah orang-orang miskin di sekitar kita. Alexander the Great, seorang yang luar biasa hebat. Kekuasaannya itu luas sekali.
sampai ke Mesir, ke bagian selatan. Ketika dia meninggal dunia, karena terlalu luas kekuasaannya, sampai dibagi menjadi 4 kekuasaan, dan masing-masing diketuai atau dikepalai oleh pemimpin-pemimpin masing-masing, karena mereka nggak sanggup melakukan seperti Alexander the Great. Hebat sekali kekuasaannya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia bilang, bikinkan aku peti. Kalau aku mati, julurkan tanganku keluar kanan dan keluar kiri. Prajuritnya bilang, untuk apa Tuhan? Supaya dunia tahu aku yang the great, aku yang hebat. Ketika aku mati, nothing, aku tidak bawa apa-apa. Saudara yang sejahtera hari ini, cepat perhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Perhatikan jiwa-jiwa yang merana di sekitar kita. Dan itu bagian daripada good news, berita Injil. Mari bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan lagu yang biasanya kita nyanyikan ini pada hari-hari ibadah doa puasa, doa untuk bangsa, doa untuk syafaat, dan juga di bulan misi. Nyanyikan lagu, Tuhan ini tugas kami, berikan pada kami hati yang mengasihi. Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Katakan, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari lagi katakan, Tuhan ini doa kami, umat-Mu Tuhan. Utus aku untuk pergi mewujudkan kasih-Mu, kasih yang sempurna dan besar dari kayu salib, mengalir lewat kepedulian kami kepada jiwa-jiwa. Mari lagi katakan, Tuhan haleluya, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani. Katakan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari taruh tangan kanan di dada kita, responi firman Tuhan. Ini bukan tentang punya banyak atau punya sedikit. Ini tentang ketaatan. Mau nggak kita peduli? Kalau kita punya 1000, Anda masih bisa sisihkan 100. Bagi mereka yang nggak punya 10, jangankan 100. Kalau Anda punya 50, berikan 5. Kepada mereka yang tidak punya 2, jangankan 5. Ini tidak tentang aku punya banyak, gampang. Aku punya sedikit, sulit untuk peduli. No. Iman yang sejati nggak pernah diam. Manusia baru tidak pernah berhenti peduli kepada sesamanya. Yesus keluar masuk desa dan kota, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, menghibur yang berduka, membela yang tertindas. Dasarnya cuma satu, compassion, belas kasihan Tuhan. Let the Holy Spirit, mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati. Kami mau berubah, punya hati Yesus di jalan-jalan, di pasar-pasar, di lingkungan rumah kami, hati Yesus. Dan ini adalah bagian dari good news, berita Injil. Kami mau bertobat Tuhan. Dengan demikian kebaikan Tuhan nyata atas kami. Luka kami akan sembuh,
Terang kami semakin merekah bersinar. Kemuliaan dan pembelaan Tuhan nyata. Terima kasih untuk pagi ini. Kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman-Mu, bagian daripada ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Kami berjanji, kami akan lakukan kehendak Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa mengingatkan kita untuk hal jiwa-jiwa di sekitar kita ya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih boleh membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi pada pagi ini maupun yang belum sempat ya Tuhan. Biar Engkau memberkati umat-Mu yang datang kepada Engkau dengan tulus hati pada hari ini. Biar Engkau memberkati persepuluhan anak-Mu, memberkati persembahan misi maupun persembahan yang lain. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga hamba berdoa buat bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia ini Tuhan, di mana kami bisa beribadah, kami bisa hidup dan bisa bekerja di bangsa ini, semua karena kemurahan Tuhan. Biar Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini dan seluruh rakyat yang ada ya Tuhan. Dan seluruh permasalahan yang ada kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, biar bangsa kami tetap ada, kuat dan boleh memperbaiki hal-hal yang kurang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat pulau kami yang kami kasihi di Pulau Bali ini Tuhan. Pulau yang begitu indah, disukai seluruh bangsa. Biar Tuhan memberkati pulau kami ya Tuhan dengan perekonomian yang membaik ya Tuhan. Engkau berikan hal-hal yang baru, penghasilan yang baru lewat hamba-hamba-Mu melalui Pak Gubernur dan seluruh jajarannya Tuhan. Biar Engkau memberkati dengan hikmat daripada Tuhan untuk mereka mengelola pulau kami ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu Pak Rudi di GBI Shalom ini sebagai pimpinan, biar Tuhan juga memberkati dengan urapan baru dan juga hikmat-hikmat baru daripada Engkau untuk menolong kami untuk lebih mengerti, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh kebutuhan hamba-Mu dan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau memberkati dan memperhatikan hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan yang ada di GBI Shalom ini juga Tuhan memberkati supaya antusias memuji memuliakan Engkau, bertumbuh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, umat pemenang. Memasuki tahun 2023, GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Deeper. Kita artikan tahun mendalamkan iman. Kita akan menjalani perjalanan rohani kita selama 1 tahun dengan berbagai pengajaran Alkitabiah dari para hamba Tuhan yang diurapi. Ikutilah ibadah raya dan ibadah komisi kita masing-masing, serta pemuritan melalui kelompok sel yaitu kompak dengan setia. The Year of Deeper, tahun mendalamkan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama dilaksanakan pada pukul 7.30 WITA. Ibadah raya kedua dilaksanakan pada pukul 10 WITA. Indah, intim dengan Allah, hari Selasa 18 April 2023 pada pukul 19.30 WITA bersama Bapak Gembala. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pranikah, baptisan selam, dan penyerahan anak,
bisa menghubungi Gembala Kompak masing-masing atau Sekretariat Gereja di 0361 430 186 atau Bapak Lius Suka di 085 6383 3682. Informasi kompak, ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon Sekretariat Gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, salam dari Ibu Gembala. Beliau tidak bisa ikut hadir secara onsite karena kondisi pemulihan dari sakit beberapa hari ini, ikut secara online. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru hadir sebagai tamu ataupun simpatisan ataupun yang sedang berlibur. Selamat datang Saudari Femita Billy. Bisa bangkit berdiri? Ada di bawah, ya. Selamat datang keluarga Ibu Febe dari Blitar, sedang berlibur. Oh ya, ada di belakang juga. Selamat datang kepada Ibu Feni. Ada Ibu Feni? Oh ya, selamat datang juga kepada Ibu Melina. Ibu Melina, dan yang terakhir kepada Ibu Lydia. Ada di mana Ibu Lydia? Oh, sama. Ibu Feni sama Ibu Lydia sama. Ya, kita sambut welcome home. Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu ada camp remaja pemuda. Jadi tolong didoakan, ditanya, nak, ko perlu sangu apa gitu ya, jangan cuman kasihan ya. Mereka akan camp Sabtu dan Minggu. Mereka akan ibadah raya di tempat camp remaja pemuda gereja kita. Doakan cuaca yang baik. Tentu kebutuhan mereka sudah dipenuhi oleh gereja, tetapi snack dan camilan perlu dapat sangu dari papa mama ya. Setelah doa berkat ini Bapak Ibu, baik yang di balkon maupun di bawah, jangan langsung pulang. Saya mau sampaikan sesuatu yang penting untuk Bapak Ibu dengar. Setelah lagu closing song nanti, saya akan sampaikan pengumuman penting. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, perkenanan Tuhan, sehingga kami beribadah dengan damai dan sukacita. Hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun pernikahan. Tuhan memberkati sempurna tubuh jiwa rohnya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi ini, mempersiapkan diri berhari-hari sebelumnya. Tuhan berkati melimpah. Tuhan tambah-tambahkan hikmat pengurapan dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berkata dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima mujizat kesembuhan ilahi. Sakit penyakit dihancurkan, segala kelemahan tubuh lenyap. Tuhan Yesus ajaib, dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib. Berdoa untuk Bu Vivi yang sedang dirawat di rumah sakit, ada pemulihan sempurna dengan cara Tuhan. Kuatkan dan hiburkan suaminya, Pak Joni, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Dentist Home. Tuhan jaga pelihara semua. Terima kasih juga untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan pernikahan, relasi suami istri, relasi orang tua anak, relasi saudara bersaudara. Semakin hari semakin manis, semakin dipulihkan, siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Usaha dagang, toko, warung, bahkan sekalipun diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberikan hikmat, kreativitas,
dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan pulang, kami minta berkat yang sempurna. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat jasmani, terimalah berkat rohani, terimalah berkat atas jiwamu, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, limpah, sempurna, dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, amin. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batas. Kasih-Mu Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.